Negara kita ini kan politik base. Semua dipolitikin, semua urusan partai. Ya, sehingga kita menjadi agak bias untuk menyelesaikan ataupun membicarakan suatu hal. Ya, tentang AI pun politiknya apa nih? Ya, masih ngomongin AI aja urusannya sama politik. Boro-boro ngomongin AI gitu ya. Kita kan jadi selalu konsumen kan. Tidak mampu untuk mengembangkan dan sebagainya. Karena kita masih mikirin hal-hal yang menurut saya tidak penting. Ijazah palsu lah, ya itu hal-hal yang menurut saya dalam perspektif hal yang tidak perlu menjadi konsumsi publik yang berlebih-lebihan. Ya, dunia udah ngomongin AI, Indonesia masih ngomongin ijazah palsu. MIK Podcast menuju Indonesia Digital. Kalau kita bicara perkembangan teknologi AI yang di US sama di Indonesia gitu ya, dalam perspektif yang lebih personal, maka saya akan cerita tentang masalah literasi. Ya, literasi ini kan penting. Tadi di tahap awal saya menyampaikan bahwa pengembangan AI ini bukan masalah keren-kerenan teknologi, bukan tentang canggih-canggihan, tapi tentang manfaat dan menyelesaikan masalah apa. Kemudian yang kedua adalah kalau secara personal, AI tersebut adalah kaitannya dengan seberapa besar literasi masyarakatnya kita. Masyarakatnya di Amerika, literasinya tentu sangat berbeda dengan literasi di Indonesia ya. Ya, artinya di sana dalam perspektif literasi tentu sudah lebih melek terhadap digital. Mereka sudah dalam konteks maturitas digital yang masif gitu ya. Sedangkan di negara Asia Tenggara khususnya atau umumnya atau Indonesia pada khususnya, kita masih dalam menikmati euforia yang tadi ada jeda adaptasi teknologi. Jangan lupa, ada jeda adaptasi teknologi, ada jeda ya. Yang tadi dulunya 10 tahun mungkin sekarang agak tersusutkan menjadi 5 atau mungkin 3 tahun, tapi tetap ada jeda kan. Ya ibarat kata kalau kita bayangkanlah kalau kita nonton sepak bola yang live gitu ya, di handphone sama di TV misalkan, yang di handphone sudah gol, di TV belum gol, padahal dalam tayangan live yang sama. Itu kan berarti ada jeda. Nah, jeda ini memberikan dampak kepada literasi, salah satunya. Yang kedua adalah aspek ekonomi juga penting. Ya, artinya masyarakat Indonesia kan masih berjibaku terkait dengan ekonomi. Masih ngurusin perut lah kasarnya. Sedangkan di sana, di Amerika tentu sudah udah lewat lah masanya itu untuk ngurusin perut ya. Mereka sudah berharap terhadap kenyamanan hidup dan juga mungkin bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih tinggi. So a lot of people these days are concerned about the rise of AI. Does it frighten you? Does it worry you, AI? Somewhat. What worries you about it? Like are robot overlords rising up to enslave us? Or the fact that we'll kind of get intellectually lazy and the evolution of our own intellect will stop because we're outsourcing that need to a machine? Well, it's the first technology that has no limit. I mean, when you invent a tractor or even a cell phone, you kind of figure out, okay, we can figure out how that's going to change life. Here, where the AI is very intelligent, and when you put it in robotic form, it can do a lot of both blue-collar and white-collar jobs. The fact that's happening over the next decade, the idea of do we really trust government to adjust the tax policies and make sure that, okay, we're shortening the work week. So it's happening very fast and it's unlimited. A lot of it is super good, like, inner city personal tutors for all the kids, great health care even in the poor countries. Mm-hmm. So the good stuff, which maybe gets crowded out by these fears, that's so exciting. Yang kedua adalah tingkat pendidikan. Bagaimanapun juga pendidikan Indonesia adalah masih cukup rendah. Ya, kalau kita ngelihat beberapa indeks yang digunakan, jelas antara faktor pendidikan orang-orang di Indonesia sama literasi dan pendidikan tadi berbeda jauh dengan di Amerika. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan infrastruktur. Kita bicara infrastruktur di US beda banget dong. Mereka internetnya udah seberapa kencang, walaupun ada beberapa wifi yang lambat loh. Saya ngalamin ada beberapa wifi yang lambat juga, tapi at the end infrastruktur terhadap internet dan segala macamnya yang mendukung baik itu IoT ataupun Internet of Value
itu udah sangat hebat dibanding di negara kita. Negara kita masih berperspektif bahwa infrastruktur itu adalah jalan, jembatan, ya kan? Itu adalah infrastruktur bagi orang Indonesia. Listrik itu adalah masih kategori infrastruktur. Belum ada loh, belum masuk ke dalam suatu hal yang mendekati bahwa internet itu juga bagian dari infrastruktur, IoT adalah bagian dari infrastruktur, itu belum nyampe. Kemudian yang keempat, analisa saya adalah terkait dengan perbedaan tata kelola. Ya, tata kelola negara kita. Negara kita ini kan politik base. Semua dipolitikin. Semua urusan partai. Ya, sehingga kita menjadi agak bias untuk menyelesaikan ataupun membicarakan suatu hal. Ya, tentang AI pun politiknya apa nih? Ya, masih ngomongin AI aja urusannya sama politik, ya. Ini adalah masalah tata kelola. Ya, kalau di sana, di Amerika, mereka sudah jelas memiliki nation interest. Nation interest ini kan memberikan guidance bahwa siapapun presidennya, Amerika itu nation interest-nya jelas. Siapapun presidennya, mau Partai Demokrat atau Partai Republik, nation interest-nya jelas. Tapi kalau di negara kita, ya tata kelola kita, ganti presiden, ganti kebijakan, ya kan? Kemudian ganti nama lagi, ganti segala hal terkait dengan pendidikan dan sebagainya. Nah, 4 hal itu saya pikir akan menjadi hal yang melatar belakangi perbandingan yang tadi kita ingin sampaikan, bahwa bagaimana perkembangan AI di US dan juga di Indonesia khususnya secara personal memiliki parameter yang bisa dinilai dari literasi, pendidikan, infrastruktur, dan tata kelola. Itu beda semua. Dari situ, maka terjadilah jeda adaptasi, jeda adoption. Ya, ada jeda mengadop sebuah teknologi. Jadi memang perbedaannya, boleh nggak saya bilang, bumi dan langit. Ya, jadi bangsa saya juga, saya cinta bahasa Indonesia, tapi keadaannya memang begitu. Kita masih ngeributin hal-hal yang nggak penting. Boro-boro ngomongin AI gitu ya. Kita kan jadi selalu konsumen kan. Kita kan menjadi hanya konsumen saja tentang AI ini. Kita hanya mengikut aja tentang AI. Tidak mampu untuk mengembangkan dan sebagainya. Karena kita masih mikirin hal-hal yang menurut saya tidak penting. Ijazah palsu lah. Ya, itu hal-hal yang menurut saya dalam perspektif hal yang tidak perlu menjadi konsumsi publik yang berlebih-lebihan. Ya, dunia udah ngomongin AI, Indonesia masih ngomongin ijazah palsu. MIK Podcast menuju Indonesia Digital.